Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu materi matematika yang cukup dasar dan yang pasti teman-teman sudah sangat familiar, yaitu bentuk pangkat atau sering disebut dengan eksponen. Oke, langsung kita mulai saja ya. Kita mulai diskusi kita dengan kasus berikut. Seorang ilmuwan ingin membiakkan suatu organisme bersel satu untuk penelitian. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa organisme tersebut akan membelah menjadi dua organisme setiap 1 menit. Nah, ilmuwan tersebut meletakkan satu organisme tersebut ke dalam wadah khusus. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah organisme tersebut setelah dibiarkan berkembang biak selama 1 menit, 2 menit, 4 menit, 8 menit, dan 14 menit? Oke, sebelum kita bahas, pause video ini terlebih dahulu, lalu coba kalian kerjakan ya. Sekarang mari kita diskusikan bersama. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa organisme tersebut akan membelah menjadi dua organisme setiap 1 menit. Artinya, jumlah organisme itu akan menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini. Ya, jadi awal mulanya ada 1, terus setelah 1 menit dia membelah menjadi 2, setelah itu membelah lagi menjadi 4, membelah lagi menjadi 8, seterusnya jadi 16, 32, dan seterusnya. Atau secara matematis bisa kita tulis sebagai perkalian berulang seperti berikut. Nah, menit pertama berarti banyak organismenya 1 dikalikan 2, karena dia baru membelah sekali. Kalau di menit kedua, berarti jumlahnya adalah 1 kali 2 kali 2, karena sudah membelah 2 kali. Dan seterusnya sampai 14, berarti nanti artinya jumlah organismenya akan sebanyak 1 kali 2 kali 2 kali 2 hingga sebanyak 14 kali. Jadi, agar lebih efektif dalam penulisannya, perkalian berulang pada kasus sebelumnya dapat ditulis sebagai berikut. 2 itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1, sedangkan 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 sebanyak 4 kali sama dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali akan sama dengan 2 pangkat 8. Dan yang terakhir, 2 pangkat 2 pangkat 2 sampai 14 kali dapat ditulis sebagai 2 pangkat 14. Nah, penulisan seperti inilah yang disebut dengan bentuk pangkat atau eksponen. Secara umum, berikut adalah definisi bentuk pangkat. Jadi misalkan A adalah suatu bilangan real dan N adalah suatu bilangan bulat positif, notasi A pangkat N menyatakan hasil perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali. Oke ya, jadi kalau ada A pangkat N, itu artinya A dikalikan A dikalikan A sebanyak N buah bilangan A. Selanjutnya, bilangan A disebut sebagai basis bilangan berpangkat dan N disebut sebagai pangkat. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan beberapa contoh berikut. Sekarang mari kita diskusikan bersama, apa sih manfaat dari konsep eksponen tadi? Oke, manfaat pertamanya adalah meringkas penulisan perkalian berulang. Jadi, dengan definisi A pangkat N tersebut, kita cukup menuliskan 2 pangkat 1000 untuk menyatakan perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 1000 kali. Lebih efisien kan ya? Bayangkan, bila kita dituntut untuk menuliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 1000 kali, sangat menyusahkan sekali tentunya. Tetapi dengan adanya definisi eksponen, kita cukup menuliskan 2 pangkat 1000 saja. Notasi pangkat ini sangat membantu para ilmuwan dalam melakukan perhitungan yang melibatkan angka yang sangat besar maupun yang sangat kecil.
Di ilmu fisika, astronomi, atau kimia, sangat banyak ditemui penulisan angka sebagai perkalian angka pangkat 10, atau sering disebut sebagai notasi ilmiah. Berikut beberapa penulisan bentuk pangkat pada ilmu-ilmu eksak. Diameter atom helium sama dengan 62 pikometer atau setara dengan 62 kali 10 pangkat min 12 meter. Jarak bumi ke matahari itu sepanjang 149,6 juta kilometer atau dapat kita tulis sebagai 149,6 kali 10 pangkat 9 meter. Kecepatan cahaya itu setara dengan 2,99792,458 meter per sekon atau mendekati 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Manfaat selanjutnya adalah kita dapat membentuk fungsi eksponen, yaitu fungsi yang variabelnya berada di pangkat. Jadi saat ini konsep eksponen khususnya melalui konsep fungsi eksponen sangat berguna untuk pemodelan matematika dari berbagai masalah seperti pandemik COVID-19 yang terjadi saat ini. Nah, pemodelan matematika dengan fungsi eksponen dapat membantu para ahli virologi dalam memprediksi kapan selesainya suatu pandemik tuh. Supaya lebih jelas, berikut contoh fungsi eksponen. Fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini salah satu contoh fungsi eksponen ya. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi eksponen, langkah pertamanya adalah kita buat tabel nilai fungsi eksponen tersebut terlebih dahulu. Jadi, untuk x sama dengan 1, diperoleh fx-nya 2. Kalau x-nya 2, berarti fx-nya 2 pangkat 2, yaitu 4. Kalau x-nya 3, berarti fx-nya 2 pangkat 3, atau 8. Dan seterusnya hingga ketika x-nya 8, fx-nya sama dengan 2 pangkat 8, atau setara dengan 256. Nah, setelah kita memperoleh tabel nilai fungsi tersebut, kita gambar koordinat kartesius, lalu kita hubungkan titik-titik yang kita peroleh dari tabel fungsi tadi, sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen sebagai berikut. Sekarang mari kita kaitkan dengan kasus pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Berikut adalah grafik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia per 13 April yang dikutip dari detik.com. Nah, kalau kalian amati, grafiknya itu mirip dengan fungsi eksponen tadi ya. Sekarang, mari kita berlatih untuk membuat fungsi eksponen dan grafik dari penyebaran virus COVID-19. Sebagai latihan, kita abaikan beberapa faktor terkait penularan virus ini ya. Pertama, asumsikan bahwa setiap orang yang terjangkit COVID-19 melakukan kontak fisik dengan satu orang sehat berbeda setiap harinya dan pasti menular. Jadi anggapannya setiap hari itu orang yang sakit menulari satu orang sehat yang lainnya. Yang kedua, asumsikan juga bahwa tidak ada sama sekali usaha untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain. Untuk mempermudah teman-teman, berikut langkah-langkah pengerjaannya. Pertama, buat tabel jumlah orang yang terjangkit COVID-19 dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Selanjutnya, ubah tabel tersebut ke dalam grafik. Setelah itu, tentukan jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 pada hari ke-T. Jadi umum gitu ya. Nah, setelah itu baru prediksikan jumlah orang yang terkena virus COVID-19 pada hari ke-30. Oke, seperti kasus sebelumnya, sebelum kita bahas, pause video ini terlebih dahulu, lalu coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, pada Kabupaten X tadi, kan diketahui kalau sudah ada 5 orang yang terjangkit virus COVID-19. Karena masing-masing dari 5 orang ini menulari satu orang lain, maka pada hari pertama, jumlah orang yang terjangkit sudah menjadi 10 orang. Pada hari kedua, 10 orang tersebut menulari satu orang lain yang berbeda lagi, sehingga pada hari kedua, jumlah orang yang terjangkit menjadi 20 orang.
Begitu terus, hingga dapat kita simpulkan bahwa setiap harinya jumlah orang yang terjangkit meningkat menjadi 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Jadi hari pertama 10 orang, hari kedua 20, hari ketiga 40, hari keempat 80, hari kelima 160, hari keenam 320, hingga hari ketujuh 640 orang. Setelah membuat tabel nilainya, lalu gambar titik-titik yang bersesuaian pada bidang koordinat, lalu hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu garis lengkung. Nah, inilah grafik dari penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten X. Selanjutnya, kita cari jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 pada hari ke-T. Oke, jumlah orang yang terjangkit mula-mula kan ada 5 ya tadi. Selanjutnya, hari pertama berarti menjadi 2 kali lipat lebih banyak atau sama dengan 5 kali 2 bisa ditulis menjadi 5 kali 2 pangkat 1. Hari kedua menjadi 2 kali lipat lagi sehingga diperoleh sama dengan 5 kali 2 kali 2 atau bisa ditulis menjadi 5 kali 2 pangkat 2. Hari ketiga sama dengan 5 kali 2 kali 2 kali 2 bisa ditulis menjadi 5 kali 2 pangkat 3. Dan seterusnya, hingga hari ke-7 diperoleh jumlahnya sebanyak 5 kali 2 pangkat 7. Nah, berdasarkan pola tersebut, berarti jumlah orang yang terjangkit pada hari ke-T adalah sebanyak 5 dikalikan 2 pangkat T. Nah, 5 kali 2 pangkat T ini adalah fungsi eksponen dari pemodelan matematika penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten X tadi. Nah, kita gunakan fungsi eksponen tersebut untuk mencari jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 pada hari ke-30. Nah, jumlah orang yang terjangkit pada hari ke-T tadi kan rumusnya adalah 5 kali 2 pangkat T. Jadi, jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 pada hari ke-30 akan sama dengan 5 kali 2 pangkat 30. Gunakan kalkulator kalian, maka kamu akan mendapatkan jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 pada hari ke-30, yaitu sebesar 5 miliar lebih. Iya, benar guys, kalian tidak salah hitung, 5 miliar lebih. Sebelum terheran-heran dengan banyaknya jumlah orang yang terjangkit tadi, mari kita ingat kembali bahwa dalam kasus ini, kita banyak sekali mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penularan virus COVID-19. Antara lain, tadi kita kan mengasumsikan bahwa setiap orang yang terjangkit COVID-19 melakukan kontak fisik dengan satu orang sehat saja setiap harinya. Yang kedua, tidak ada sama sekali usaha untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain. Jadi, besarnya angka tersebut kemungkinan kecil terjadi karena sudah kita ketahui sama-sama bahwa sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha untuk mencegah penularan dari orang sakit ke yang sehat terjadi. Akan tetapi, angka tersebut dapat kita gunakan sebagai pengingat bahwa bila kita menyepelekan masalah ini, maka ancamannya tidak main-main. Nah, dari latihan kita sebelumnya, dapat kita simpulkan nih bahwa banyaknya kontak fisik antara orang yang terjangkit dengan orang sehat ini sangat berpengaruh pada penularan virus COVID-19 ini. Dengan asumsi satu orang sakit menulari satu orang sehat saja, kita mendapatkan fakta bahwa di hari pertama hanya ada 5 orang, di hari 30 sudah menjadi 5 miliar. Jadi, untuk menekan penularan virus COVID-19, salah satu langkah penting adalah memastikan orang yang sudah sakit tidak menulari orang yang sehat. Sampai sekarang, sudah banyak nih kiat-kiat untuk mencegah hal tersebut, mulai dari himbauan physical distancing, pemberlakuan PSBB di beberapa kota, penyediaan APD untuk para pekerja medis, hingga pemberlakuan protokol kesehatan new normal di beberapa pusat keramaian. So, dengan begitu, harapannya adalah penularan virus COVID-19 dapat terhenti dan pandemi ini segera selesai. Amin.
Oke guys, akhirnya kita sudah selesai membahas tentang definisi eksponen, fungsi eksponen, beserta manfaatnya tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen yang akan mempermudah kita dalam perhitungan yang melibatkan bentuk pangkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kurang lebihnya. Jaga kesehatan dan rajin cuci tangan serta pakai masker.